Sesaat lagi Anda ikuti Tabura, siaran tangkap bencana RRI Serui. Selamat sore pendengar, kita jumpa lagi dalam program acara Tabura, Dialog Mitigasi Bencana Pro 1 RRI Serui. Dan topik kita yang akan kita bahas di sore hari ini tentang AMDAL adalah sebagai langkah mitigasi. Dan pada kesempatan kali ini saya Maria Numberi kembali menemani semua pendengar setiap program 1 RRI Serui, dan kita akan berbincang bersama kedua narasumber kita dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita ke narasumber yang pertama, ada Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada Ibu Mesita Tayus S.Hud. Halo Bu. Ya. Iya. Sore. Selamat sore ya Ibu. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Oke. Dan di narasumber kita yang kedua ada Kepala Seksi Perencanaan Kajian Dampak Lingkungan Bapak Octavianus Kurni SIMH. Halo Bapak. Kabar baik, selamat sore. Luar biasa sekali. Dan untuk itu pendengar setiap program 1 RRI Serui, demikian dua narasumber saya. Dan pendengar, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dan pendengar, sore hari ini mitigasi adalah juga sebagai upaya memiliki sejumlah tujuan, yakni untuk mengendalikan resiko dan juga penyadaran akan resiko bencana, perencanaan penanggulangan dan sebagainya. Dan pendengar Pro 1 RRI Serui, untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana AMDAL sebagai langkah mitigasi yang menjadi topik obrolan kita di kesempatan sore ini dalam siaran mitigasi bencana dengan narasumber yang telah hadir bersama-sama dengan kita sore ini ya. Dan bersama saya Maria Numberi akan membantu dialog Tabura siaran mitigasi bencana kali ini. Pendengar, siaran mitigasi bencana ini dapat Anda ikuti melalui radio FM 96,4 MHz dan juga melalui layanan streaming di RRI Digital aplikasi maupun di channel YouTube RRI Serui. Kita di sore ini sudah ada Ibu Mesita Tayus ya. Ibu selaku Kabid Penataan dan Penataan Perlindungan dan juga Pengelolaan Lingkungan Hidup di Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Yapen pada Dinas Lingkungan Hidup ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar Pro 1 RRI Serui maupun masyarakat Kota Serui, apa yang dimaksud dengan AMDAL itu sendiri? Ya baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, undangan kepada kami Dinas Lingkungan Hidup. Pada kesempatan ini juga saya mohon maaf atas ketidakhadiran Kepala Dinas karena ada izin ke luar daerah. Jadi kami berdua kebetulan bidang yang membawahi AMDAL. Iya. Kami ditunjuk untuk menjadi narasumber pada sore hari ini. Jadi berbicara mengenai AMDAL dan mitigasi. Jadi apa sebenarnya AMDAL? Jadi AMDAL itu salah satu instrumen lingkungan. Ada beberapa jenis instrumen lingkungan. Salah satunya adalah AMDAL. AMDAL ini sendiri kepanjangan atau biasa disingkat dari analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi apa itu analisis dampak lingkungan? Itu suatu proses pengkajian, evaluasi, studi secara ilmiah, akurat, terpercaya, menyeluruh. Untuk apa? Untuk mengetahui, mengidentifikasi kemungkinan dampak besar dan penting terhadap lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu proses kegiatan. Atau proyek. Selanjutnya AMDAL ini digunakan untuk sebagai dasar untuk pengambilan keputusan kelayakan lingkungan. Layak tidak suatu proyek itu berjalan. Seperti itu ya. Baik Ibu, bagaimana cara Dinas Lingkungan Hidup sendiri untuk memastikan AMDAL telah disusun dengan benar Ibu? Kalau AMDAL itu disusun, kita anggap AMDAL itu disusun dengan benar. Jadi kami Dinas Lingkungan Hidup ini apabila ada suatu dokumen AMDAL yang dibuat,
kami akan ikut menilai. Kami tidak menyusun. Jadi Berarti ada dinas lain yang menyusunnya ya, Bu ya? kalau kewenangan atau kewajiban menyusun itu ada pada Pemrakarsa. Oh, begitu. Jadi siapa instansi atau usaha, siapa yang punya kegiatan, dia sebagai Pemrakarsa yang wajib menyusun dokumen AMDAL. Nah, kami Dinas Lingkungan Hidup akan terlibat sebagai penilai. Ya. Penilai dokumen itu layak atau tidak di proyek itu berjalan. Jadi kami kami harus dari Dinas Lingkungan Hidup, kami harus terlibat dalam proses penilaian. Nah, adapun AMDAL itu dianggap apa tadi pertanyaannya? Disusun. Iya, maksudnya AMDAL itu sesuai. Oh ya, benar. Jadi sesuai dokumen AMDAL atau kajian AMDAL itu dianggap sesuai itu apabila dia sudah dokumen ini atau kajian ini sudah mencakup 3 kriteria, paling tidak 3 poin ini harus dipenuhi. Poin-poin apa saja itu? Yang pertama mungkin dia harus komprehensif. Artinya dia menyeluruh. Okay. Jadi artinya komprehensif, artinya kajian ini dia harus menyeluruh dari semua aspek. Mulai dari sosial sekitar proyek itu lingkungannya juga, masyarakatnya, budayanya, ekonominya, dan yang paling penting ekologi lingkungannya. Nah, terus kemudian dia harus ilmiah. Jadi kajian AMDAL ini harus ilmiah. Maksudnya ilmiah itu datanya harus akurat, dianalisisnya pun harus ilmiah, secara ilmiah. Kemudian yang berikut dia harus partisipatif. Maksudnya dia harus melibatkan semua semua komponen yang terkena dampak. Iya, jadi tidak serta-merta langsung dibangun-bangun begitu saja ya, Ibu ya. Oke. Ya, jadi kan AMDAL ini merupakan salah satu persyaratan untuk layak tidaknya proyek itu berjalan. Ya. Oke, karena akan mengganggu juga ya ke lingkungan. Baik, Ibu. Apa saja tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup nih dalam mengatasi masalah AMDAL? Kalau bicara tentang tantangan, kami di Kepulauan Yapen paling pertama sekali memang kami tidak bisa menilai AMDAL karena kami tidak punya komisi di kabupaten. Oh, begitu. Ya, jadi sejauh ini kalaupun ada proyek yang kelasnya AMDAL itu penilaiannya ada di provinsi, pakai tim komisi AMDAL provinsi. Tetap kami diundang ke sana untuk ikut menilai. Ya, itu tantangan pertama, kami belum punya komisi kabupaten. Terus yang kedua mungkin dalam pengawasan. Itu kalau dokumen AMDAL kan misalnya sudah jadi, kami kan bertugas mengawasi apa proyek itu berjalan sesuai tidak dengan dokumen AMDAL yang sudah dibuat. Nah, kami tugas mengawasi. Nah, tantangan berikut mungkin kami kurang didukung oleh dana untuk betul sekali, untuk itu penting sekali sebenarnya karena untuk pengawasan. melakukan pengawasan. Yang berikut kami memang belum pernah sejauh yang saya tahu, saya menjabat jadi kepala bidang, belum pernah mengadakan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat tentang apa itu AMDAL, apa itu UKL UPL, atau apa itu SPPL. Padahal itu kan sangat penting. Jadi edukasi yang kami buat apabila ada usaha atau kegiatan yang mau jalan, mereka ke kantor konsultasi, ya sebatas itu saja. Jadi tidak ada penyelesaian ya? Tidak, maksudnya bukan tidak ada penyelesaian, tapi maksudnya tidak menyeluruh masyarakat tahu. Jadi yang punya yang saat tempatnya itu mau membuat kegiatan, mereka datang konsultasi gitu. Untuk sosialisasi secara umum kami belum pernah lakukan. Bagaimana peran masyarakat nih dalam proses penyelesaian masalah AMDAL? Adakah dari di Dinas Lingkungan Hidup pernah ada mencantumkan masyarakat di situ untuk penyelesaian masalah AMDAL? Jadi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL ini sudah sangat jelas tertuang dalam Permen Lingkungan Hidup nomor 17
tahun 2012 kalau saya tidak salah. Di situ dibicarakan tentang kewajiban melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL. Kenapa mereka harus dilibatkan? Karena mereka kan objek yang nanti terkena dampak, Iya, betul. dampak dari satu kegiatan. Jadi tetap mereka harus dilibatkan dalam mereka ini dibutuhkan ya saran masukannya, Iya, betul. bahkan sampai mungkin pengaduan dari mereka juga kan sangat penting untuk bagaimana langkah-langkah ke depan untuk meminimalisir dampak yang nanti terjadi. Ya, karena mereka kan objek yang pasti terkena dampak. Ya. Betul sekali. Baik, saya ke Pak Oktavianus Kurni dulu selaku perencanaan kajian dampak lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen. Pak Oktavianus, ini apa saja langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup nih dalam proses AMDAL? Ya, baik, terima kasih. Jadi bukan mungkin tetapi langkah-langkah yang dilakukan selama ini dilakukan oleh DLH. Tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Kepala Bidang. Jadi pada prinsipnya kita di Dinas Lingkungan Hidup memang untuk melakukan verifikasi. Jadi ketika suatu usaha, kegiatan proyek atau usaha itu mau dilaksanakan, biasa mereka lakukan penapisan mandiri. Artinya mereka mencari tahu kira-kira dia punya dokumennya ini AMDAL atau UKLUPL atau SPPL. Jadi ada 3 kelas dokumen. Ada kelas 3. Okay. Kita bicara sekarang AMDAL. Iya. Dengan demikian kita selama ini untuk melakukan kegiatan artinya kita penapisan sampai pada tahap arahan dokumennya seperti apa. Itu kadang-kadang kita di lingkungan memang kita tidak punya kapasitas, tadi bilang komisinya belum ada. Tetapi kami berusaha untuk bisa menyamakan artinya persepsi dengan teman-teman di provinsi karena mereka yang biasa lakukan penilaian dan kami juga diundang ke sana sebagai tim penilai. Jadi biasa kami lihat teman-teman mereka lakukan penapisan dulu. Setelah penapisan, dari penapisan mereka arahkan dokumennya seperti apa, arahan dokumen, penyusunan dokumen. Kalau dia AMDAL langsung arahan dokumen kita suruh untuk susun AMDAL. Setelah disusun, nanti kita lakukan rapat. Kita rapat dulu, tim teknis rapat di sekretariat. Setelah itu baru kita bisa tetapkan atau kita bisa setuju atau tidak setuju untuk dokumen itu dia layak atau kalau tidak sesuai kita kembalikan ke pemrakarsa tadi penanggung jawab untuk disusun ulang lagi. Oh begitu. Sampai harus sudah layak baru kita bisa setuju membuat surat keputusan kelayakan. Oke, terus bisa membangun ya, bisa membangun kegiatan usahanya. Baik, kita paham sekali nih. Apakah ada daerah lain yang dijadikan sebagai contoh telah sukses melaksanakan AMDAL mereka yang menjadi contoh di Yapen? Kalau di Yapen, tadi saya dengan Ibu sudah sampaikan memang komisinya belum ada, tapi kalau kegiatannya sudah menyusun dokumen, itu mungkin di Yapen kita punya satu kegiatan mungkin PT SBPI. Oke. Itu dokumen, tapi dia bertahap. Jadi pertama dia UKLUPL dulu. Dia kembangkan kapasitasnya lagi. Dengan kapasitas itu akhirnya dia harus naik ke AMDAL. Dengan demikian teman-teman di provinsi yang mereka lakukan penilaian. Jadi kita cuma ikut sertakan untuk menilai di provinsi saja. Memang selama ini AMDAL sudah disusun, kita lingkungan hidup tugas tanggung jawab tadi katakan pengawasan, tetapi kadang-kadang kita mengawasi tapi terbengkalai di anggaran tadi. Juga betul sekali ya. Jadi kita juga sebatas kita kemampuan di daerah sesuaikan keadaan daerah lah. Kalau memang anggaran cukup kita lakukan pengawasan, tapi kadang-kadang teman-teman di provinsi kami bilang sudah teman-teman di provinsi kamu yang datang menilai sudah supaya lebih jelas tuh artinya kami lebih tahu seperti apa dan dananya juga biar dari sana sekalian luar biasa, berarti itu kendala-kendala yang sangat Oke, apa yang akan terjadi jika suatu proyek atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tanpa AMDAL? Jadi selama ini kalau memang dia tidak ada AMDAL, ada 2 kemungkinan. Yang pertama kita tetap tutup. Harus ditutup. Ya. Okay. Yang kedua, kita akan lakukan peninjauan di lokasi kegiatan apabila sudah berjalan tadi tetap ada di peraturan dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 itu dia tetap ada membuat sebuah dokumen evaluasi lingkungan hidup, jadi DLH. Jadi kegiatannya sudah jalan dulu, tetapi dia wajib ya. Ya, dia wajib untuk menyusun dokumen evaluasi lingkungan hidup DLH. DEL.
begitu. Iya, Cuma jadi dua kemungkinan itu saja. kalau misalnya tidak ada bisa ditutup ya, dinas lingkungan hidup bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya ya. Ya, tetap kita menyurat karena sesuai dengan hierarki, artinya mengambil kebijakan keputusan adalah kepala, dalam hal ini mungkin pemerintah daerah, dalam hal ini bupati. Iya, benar. Tetap kami menyurat ke bupati untuk menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan untuk penutupan. Misalnya melihat lokasi juga ya, tempat tinggalnya penduduk. Sebaran dampaknya tadi yang Ibu sampaikan. Iya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun saja Anda berada, masih dalam dialog mitigasi bencana. Kita akan jeda sejenak dan akan hadir kembali dalam segmen selanjutnya setelah beberapa pesan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar, kami masih menemani Anda dalam program Tabura Siaran Mitigasi Bencana Pro 1 RRI Serui. Dan saya masih bersama dengan kedua narasumber saya sore ini. Dan pendengar, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan karena membantu dalam mengidentifikasi, mengukur dan juga mengelola dampak lingkungan dari proyek atau kegiatan yang direncanakan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh kedua narasumber saya. Kita lanjut pada obrolan kita. Saya ke Pak Kurdi dulu. Dalam analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL, ada yang namanya identifikasi lingkungan nih. Nah, ini dilakukannya seperti apa, Kak? Iya. Jadi suatu kegiatan itu wajib AMDAL. Yang pertama dilakukan adalah, jadi ketika tadi Ibu sudah sampaikan, Ibu Kabit sampaikan, jadi yang susun dokumen itu pemberkarsa, dalam hal ini dia menggunakan pihak ketiga, konsultan. Konsultan ini akan melakukan peninjauan zona awal dulu. Artinya dia ke tempat tapak proyek itu, dia pengambilan data identifikasi awal dulu, data-datanya dulu. Data awal, satuannya seperti bagaimananya, airnya di situ bagaimana, masyarakat sekitar situ bagaimana, pembuangannya kemana, dia sudah identifikasi itu semua. Dari situ baru dia data itu menjadi tolak ukur dia untuk nanti menjadi pembanding ketika kegiatan itu sudah mulai operasi. Dia akan melihat kembali ke awal. Jadi yang sementara beroperasi operasionalnya bagaimana, lihat data berbanding jauh atau tidak, sebaran dampaknya tadi itu. Contoh macam kualitas air. Kegiatan sudah jalan, dilihat data awal, rona awal tadi itu airnya baku mutunya memenuhi syarat. Ketika kegiatan operasi itu jalan, diukur lagi.
air memenuhi baku mutu tidak. Iya. Ternyata contoh kalau dia melebihi baku mutu berarti dia tanggung jawab untuk melakukan pemulihan terhadap air tadi itu. Nah, itu identifikasi awalnya seperti begitu. Jadi dia pengambilan data runut awal dulu Oke. untuk menjadi data pembanding dengan setelah kegiatan akan beroperasi. Mungkin Betul seperti sekali. begitu. Itu menjadi tolak ukur juga Tolak ukur ya juga, yang iya. sangat ya signifikan. Oke, baik. Kenapa satu rencana kegiatan bisa berdampak pada lingkungan sehingga memerlukan AMDAL? Jadi karena kegiatan itu artinya kita tadi Ibu sampaikan bahwa artinya dia punya dampak itu besar dan penting. Jadi pokoknya pada prinsipnya kegiatan yang punya dampak besar dan penting dia wajib untuk menyusun AMDAL karena itu tadi berkaitan dengan sebaran dampak itu artinya berapa besar masyarakat yang akan terkena dampak. Terus apakah kegiatan itu dia berada di proyek itu dia berada di cagar alam, dia betul. wajib kawasan lindung seperti tebing-tebing ya atau di rumah di pinggir kali. Iya, pinggir kali. Ya. Siapa tepian das toh. Iya, benar. Pompa dia tetap pada prinsipnya dia wajib menyusun AMDAL. Seperti itu. Seperti itu. Baik. Apakah pernah ada protes dari masyarakat yang terkena dampak lingkungan nih sehingga membatalkan keputusan kelayakan lingkungan dalam AMDAL khususnya di Yapen? Iya, mungkin ini hal yang sudah artinya biasa kita dengar di RRI mungkin biasa terjadi banjir contoh Kalimantembu. Nah, biasa masyarakat di Yapen Mantembu itu mereka datang melakukan apa ya? Kita tadi Ibu sampaikan ada macam pengaduan. Ya. Dan mereka lakukan pengaduan kepada kami Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kami juga tidak punya apa? Kita tidak punya tugas tanggung jawab untuk tadi bilang mutu tuh tidak bisa sebagai keputusan kan kepala daerah dalam hal ini Bupati. Betul sekali dalam hal ini Bupati. Dengan demikian kita akan melakukan peninjauan lokasi kegiatan tadi yang mungkin terkena dampak tadi itu masyarakat yang mengadu itu kita cuma lakukan itu terus kita kembali kita rapat bersama terus kita bilang begini kira-kira kita harus menyurat kepada pemilik kegiatan itu dia harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi atau mungkin masyarakat contoh mungkin di situ dia punya apa rumah mungkin tergeser ikut itu tanggung jawab pelaku usaha tadi. Jadi mungkin dia bisa pergi bantu seng 2 lembar atau bagaimana tanggung jawab dia. Atau contoh sumur air, mungkin air sumur diambil minum begini bau contoh. Bau. Nah, berarti dia tanggung jawab untuk melakukan pemulihan terhadap itu kualitas air sumur. Kualitas air sumur. Mungkin tambah deterjen atau apa untuk sehingga bisa barang itu sumurnya bisa kembali untuk baku mutu tadi. Iya. Mungkin ada tambahan Ibu? Iya, Ibu Kabit mau tambah silakan. Jadi memang selama ini tidak ada apa? Tidak ada pengaduan ke masyarakat tidak ada ya. Tidak ada pengaduan ke masyarakat artinya yang pengaduan yang bisa memutuskan tadi kita cabut izin tidak ada. Tidak ada. Selama tidak ada. Oke, harus kembali ke Jadi memang selama ini tidak cuma kita melakukan tindakan-tindakan tadi. Tapi ada tidak aduan masyarakat untuk cabut izinnya begitu? Selama ini tidak ada. Ya. Oke, baik, saya ke Ibu Sita dulu. Untuk masalah perizinan ini Ibu, apakah izin lokasi menjadi persyaratan untuk proses penyusunan AMDAL Bu? Iya, terkait dengan izin lokasi, ya. Jadi izin lokasi itu memang salah satu persyaratan dalam penyusunan AMDAL. Kalau mungkin kita kaitkan dengan RT RW ya. Misalnya di dalam RT RW mungkin di lokasi ini tidak boleh ada pembangunan, ya berarti kita harus berpatokan ke RT RW itu. Nah, itu kan terkait dengan izin lokasi. Atau misalnya kegiatan usaha atau mau dilakukan di suatu kawasan lindung misalnya, ya jelas harus kita urus dulu izinnya status kawasannya seperti apa, boleh tidak. Betul. Jadi jelas memang status kawasan apa, izin kawasan itu memang perlu merupakan salah satu syarat. Jangan sampai nanti mungkin bangun di aliran air tengah-tengah itu mengganggu, akhirnya bisa mengakibatkan banjir. Kalau misalnya sudah ada AMDAL kawasan, perlu Kak sebuah perusahaan punya AMDAL sendiri? Mengapa dalam pengawasan AMDAL perlu dibentuk komisi penilaian AMDAL Bu? Oh ya, jadi untuk apabila sudah ada tadi pertanyaannya apabila sudah ada izin kawasan. Iya, izin kawasan. Atau ya jadi kalau izin kawasan atau AMDAL kawasan itu kan sifatnya menyeluruh ya. Oh, menyeluruh. Oke. Kalau
AMDAL untuk satu kegiatan dia khusus untuk kegiatan itu. Jadi Oh, iya. walaupun sudah ada AMDAL untuk kawasan yang mau dipakai, tetap AMDAL untuk usaha tersebut harus dibuat karena begitu. dia lebih spesifik ke usaha itu. Bagaimana dampaknya untuk usaha itu. Jadi harus itu wajib ya, wajib, sifatnya wajib. Oke. Terus yang berikut tadi apa? Mengapa dalam pengawasan AMDAL perlu dibentuk komisi penilaian? Ya, jadi komisi ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan, komisi ini kan dia bertugas untuk menilai dokumen itu layak atau tidak. Jadi dokumen setelah disusun sama pemrakarsa dinilai itu sama komisi AMDAL. Komisi ini kan dia satu tim. Tim komisi ini kan tersusun dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari ada LSM-nya, ada tenaga teknik, ada pakar-pakar ilmiahnya. Nah, jadi mereka memang bertugas untuk menilai dokumen itu layak tidak. Tapi bekerja sama juga dengan di lingkungan hidup YAPN ya? Iya, memang kami tetap dilibatkan dalam penilaian dokumen proses AMDAL. penilaian itu ya. Oke, baik. Pendengar setiap program 1 RRI Serui, untuk obrolan kita bersama narasumber kita akan dilanjutkan lagi pada sesi terakhir dalam dialog mitigasi bencana sore ini. Untuk itu tetapkan kebersamaan Anda bersama kami Pro 1 RRI Serui. Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan. Dengan tanggap gempa, waspadalah. Gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka, menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,
Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Pendengar setia program 1 RRI Serui dimanapun saja Anda berada, kembali lagi di sesi terakhir dalam dialog mitigasi bencana. Dan sebelumnya mengakhiri dialog mitigasi bencana kali ini, masih ada beberapa pertanyaan dari saya kepada narasumber kita di sore ini dalam dialog mitigasi bencana Pro 1 RRI Serui. Iya, dan juga nanti kita akan mendengarkan pesan dan himbauan dari kedua narasumber kita dari lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya ke Ibu Sita dulu. Nih Bu Sita, apakah kearifan lokal dapat digunakan dalam AMDAL untuk memahami karakteristik suatu wilayah nih, dan bisa juga untuk mengembangkan strategi mitigasi yang sesuai dengan kondisi setempat nih? Bagaimana cara agar keduanya ini dapat berjalan bersama-sama nih Bu? Oh ya, baik. Jadi kearifan lokal itu kan terkait dengan budaya atau kebiasaan yang sudah berlangsung turun-temurun, ya. Itu yang namanya kearifan lokal yang berkaitan dengan lingkungan. Misalnya di suatu tempat mungkin ada larangan di pengambilan pohon ini ya. Berhubungan dengan leluhur-leluhur begitu. Itu kan sudah di secara tidak langsung mereka sudah melakukan pengelolaan lingkungan, betul. Yang berkaitan dengan kearifan lokal atau kepercayaan yang sudah turun-temurun. Misalnya di lokasi hulu air nih tidak boleh ada aktivitas karena ada penunggu misalnya, biasa begitu. Ada pohon-pohon tertentu yang dianggap keramat. Nah, ini kan sudah satu langkah-langkah dari masyarakat yang sebenarnya melestarikan yang sudah sebenarnya dilakukan masyarakat secara turun-temurun. Hubungannya dengan mitigasi ya, sebenarnya dengan kearifan lokal ini harus kita bina. Iya, betul. Jadi harus dijaga juga ya harus Ibu dijaga. Kalau memang sudah ada kepercayaan atau yang mereka sudah anggap kebiasaan yang itu harus, adat istiadat mereka di situ, jadi tidak boleh diganggu, itu harus kita jaga. Mungkin bisa dimasukkan dalam salah satu di dalam dokumen AMDAL, salah satu upaya untuk melestarikan atau menjaga Jadi tetap kearifan lokal itu tetap harus dijaga, dibina. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan Kak Kurni tentang kearifan lokal ini? Ya, itu tadi kaitannya dengan mitigasi, artinya mereka sudah bantu jaga, berarti mereka juga membantu jaga sehingga tidak ada dampak bencana kemudian. Itu kan kaitannya dengan mitigasi, kita mencegah sebelum terjadi. Iya, betul. Ya mungkin sekali. begitu kan masyarakat sudah terlibat secara langsung tidak sadar kan. Karena itu sebuah nilai-nilai leluhur. Tadi Ibu bilang kebiasaan. Di secara tidak langsung mereka sudah terlibat secara langsung penyusunan AMDAL. Itu kaitannya seperti begitu. Berarti masyarakat juga harus ikut turut serta di dalamnya ya. Tadi kita sampaikan dari awal tadi dalam proses penyusunan AMDAL. Oke. Ya, begitu. Selanjutnya ini sebelum mengakhiri dialog kita nih Bu dan Kak Kurni, saya persilakan untuk memberikan pesan kepada pendengar setiap Pro 1 RRI Serui terkait topik kita dialog sore ini, yakni AMDAL sebagai langkah mitigasi bencana. Silakan Ibu Sita dulu. Ya, baik. Jadi harapan kami untuk semua masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen, baik masyarakat, pemerintah, dunia usaha dari skala kecil sampai yang besar, mari sama-sama kita membangun daerah dengan memperhatikan lingkungan. Keberlanjutan lingkungan itu harus menjadi dasar juga dalam pembangunan. Himbauan dari kami, segera apabila suatu rencana kegiatan itu mau dilakukan, segera menyusun dokumen AMDAL sesuai dengan klasifikasi usahanya. Dia masuk
SPPL atau UKL-OPL atau bahkan AMDAL sekalipun. Kemudian untuk usaha yang sudah punya dokumen lingkungan, kami harapkan untuk tetap patuh dengan komitmen yang ada di dalam dokumen lingkungan yang sudah disusun. Ya, mungkin itu harapan kami untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Oh iya, oke. Untuk pemerintah daerah sendiri, Bu, tentang kekurangan dana tadi, mungkin mungkin saya tambahkan saja untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Kabid. Ya, mungkin tadi kita punya kekurangan dari kami Dinas Lingkungan Hidup, artinya terkait dalam pengawasan tadi. Iya. Jadi, masalah yang pertama hambatan adalah biaya. Dengan demikian ini juga menjadi masukan buat pemerintah daerah untuk mungkin bisa memperhatikan ini sehingga dalam pengawasan, karena lingkungan ini kita ada di atas lingkungan. Iya, betul. Kita wajib menjaga sehingga kita semua aman, nyaman, sehingga kita pengawasan dari lingkungan hidup juga bisa berjalan ya. Terus memang yang berikut itu kegiatan-kegiatan pemerintah. Iya, kegiatan pemerintah ini memang kalau kami lihat bahwa kegiatan pemerintah ini hampir semua dokumennya ada. Tetapi kita lakukan pengawasan, laporan pengawasannya tidak ada sama sekali. Oh, begitu. Contoh macam jalan. Kalau jalan kita lihat jalan-jalan yang mungkin ada pernah lihat, lari kita bisa lihat rumput sampai bisa menyeberang jalan kan, tidak ada biaya pemeliharaan. Iya, benar. Nah itu dalam laporan itu harus wajib ada, tetapi kita tidak terima laporan sampai yang saat ada ini. Nah, kalau kegiatan-kegiatan BUMN mereka kan artinya usaha negara, jadi wajib sampai ke pusat anggarannya, memang mengusul anggaran ke pusat, tetap mereka dalam lampirannya dokumen-dokumen ini terlibat di dalam syarat. Jadi itu perhatian buat pemerintah. Kalau pelaku-pelaku usaha tadi bisa sampaikan, tetapi sekali lagi saya sampaikan kepada pendengar Prosatera dalam hal ini pelaku usaha, mereka kalau mengurus dokumen biasa mereka mengurus izin biasa mereka ke PTSP. Oh, PTSP. Ya, PTSP. Sedangkan lingkungan hidup dilewatkan saja nih. Ke PTSP, terus nanti dari PTSP arahkan mereka ke kami di lingkungan hidup. Nah, dengan demikian mungkin di kesempatan ini mereka bisa dengar, mereka bisa datang kalau mau bikin usaha. Ada yang kurang-kurang dalam administrasi usaha, izin usaha, mereka bisa ke lingkungan hidup. Kami siap menerima mereka. Demikian. Untuk masyarakat pesannya? Ya, kalau masyarakat jaga lingkungan, lestarikan lingkungan untuk anak cucu kita ke depan. Luar biasa. Terima kasih untuk kedua narasumber saya. Dan pendengar, demikian penyampaian pesan dari kedua narasumber. Mendengarkan pesan dari masing-masing narasumber dialog mitigasi bencana sore ini, kita berharap apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi bisa memberikan edukasi yang bermanfaat bagi kita semua. Mengakhiri bincang-bincang kita bersama narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen, ada Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan juga Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ibu Mesita Tayus Eshut, dan juga Kepala Seksi Perencanaan Kajian Dampak Lingkungan, Bapak Oktavianus Kurni, SSIMH. Terima kasih sudah berkesempatan dalam program Tabura Siaran Mitigasi Bencana Pro 1 RRI Serui. Akhirnya saya Maria Numberi bersama tim kerja RRI Serui, kita pisah dan akan bersua kembali di acara mitigasi bencana selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Tabura Siaran Tangkap Bencana RRI Serui. Sampai jumpa.